Oke, bermacam-macam modus yang dihadapi oleh teman-teman semuanya. Ya, mulai dari gagal bayar, telat bayar, pelelangan data, pengancaman, intimidasi, dan sekarang nggak kalah hebat juga tentang pola-pola yang selalu disematkan oleh perampok online atau penipu online dengan bahasa penyelesaian hutang pinjol. Ya, dengan cara apa? Caranya ini bermacam-macam. Ya, ada yang mereka spesialis dari menjokikan ini mereka yang tukang cari aplikasinya, mereka yang merancang data-data kita. Ya, itu namanya mereka menjokikan. Ya, dengan di situ tetap juga dengan pola yang sama mereka meminta bagi hasil di dalam hal ini. Hasil yang dibagi itu terkadang juga bervariasi. Ada yang 35% sampai 50%, dan ada juga mereka yang meminjam menggunakan data kita tanpa dibagi sama sekali. Ya, si debetur tidak tahu menahu pinjol apa saja yang mereka pinjam. Si debetur hanya tahu memberikan data, bahkan hanya mengirimkan foto-foto mereka. Ya, alhasil uang ada yang masuk ke rekening mereka, ada juga masuk ke rekening si joki ini. Tapi ada bahasa-bahasa yang digunakan di sini tentang pinjol legal dan semi legal. Ini yang cukup menarik bagi saya. Kenapa saya bilangin gitu? Sampai detik ini saya tidak kenal dengan bahasa pinjol semi legal. Ya, kalau legal saya tahu, tapi semi legal. Jadi antara legal dan ilegal. Emang ada pinjol yang seperti itu. Jadi kepalanya lain, ekornya lain gitu. Jadi dibagi dua gitu loh. Dan inilah bahasa yang selalu mereka gunakan. Kita akan menjebol pinjol-pinjol yang semi legal. Ya, dan dengan begitu Anda tidak perlu bayar lagi. Kita akan setting data kita dengan data-data fake. Ya, panggilan kontak, semuanya dan segala macam. Asal Anda tahu, target mereka cuma sampai dana cair. Begitu dana cair, menggunakan data kita, dana dibagi, hasil mereka ambil, masalah tinggal dengan diri Anda. Walaupun Anda bilang, wah ini aman-aman aja bang, nggak ada masalah bang, oke. Ya, sejauh Anda nggak ada masalah ya silahkan. Tapi pada dasarnya, tujuan awal Anda sudah merampok, ingin mencuri, ingin melakukan penipuan. Ya, contoh Anda boleh buka logika Anda. Anda ingin minjam uang sama tetangga Anda, tapi dalam hati Anda begitu uang ini saya pinjam, saya nggak akan bayar dan saya akan kabur. Kira-kira menurut versi Anda itu bagus atau nggak bagus? Mencuri atau bukan mencuri? Silahkan Anda isi di kolom komentar. Anda boleh gunakan logika Anda aja. Kan mereka bilang gitu, kita pinjam di pinjol semi legal ini, kita nggak perlu bayar. Ya, data Anda disetting. Yang digunakan real cuman KTP doang kok. Foto-foto Anda semuanya kita isi data fake. Oke, yang Anda jebol pinjol. Ya, tapi tujuan awal Anda benar apa salah? Anda benar-benar ingin meminjam atau merampok? Silahkan Anda isi di kolom komentar, buka pemikiran Anda. Habis itu balik lagi ke semi legal dan legal. Ini teman-teman wajib tahu ya, sebenarnya ini bukan info baru lagi, tapi bagi yang baru-baru telat bayar, baru-baru mengenal dengan dunia pinjol, pasti dia sangat senang mendengar kata dengan semi legal. Pinjol itu cuman ada di dua kategori, ya, terdaftar dan terverifikasi. Saat ini OJK tidak membedakan lagi mana yang terdaftar dan mana yang terverifikasi. Semua dibungkus di dalam bahwa 102 pinjol legal saat ini berada di bawah naungan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Sudah tidak ada lagi namanya terdaftar dan terverifikasi. Ya, kalau mereka sudah di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, otomatis semuanya telah terverifikasi. Jadi tidak ada bahasa semi legal dan legal. Perbedaan antara pinjol terverifikasi dan terdaftar, pertama, pinjol terverifikasi ini pinjol yang sudah legal, yang sudah resmi ada di Indonesia dan memiliki akses bisa mempergunakan semua fasilitas yang diberikan oleh OJK. Ya, habis itu pinjol terdaftar. Mereka hanya memiliki izin selama 1 tahun. Ya, mereka juga berhak memiliki akses yang diberikan atau fasilitas yang diberikan oleh OJK selama 1 tahun. Ya,
Dalam 1 tahun nanti apabila sudah habis, pinjol yang terdaftar wajib mengajukan verifikasi atau memperpanjang kepada pihak OJK untuk tetap menjalankan bisnisnya dengan fasilitas yang ada. Sementara pinjol terverifikasi, mereka tidak perlu mengajukan perpanjangan lagi untuk diberikan fasilitas sama OJK karena mereka telah verifikasi, mereka bebas menggunakan selama apapun, tidak perlu ada pendaftaran ulang. Jadi tidak ada bahasa di dalam ini semi legal dan legal, ya. Ini hanya sebatas modus untuk menguasai diri Anda. Mereka memanfaatkan kepanikan Anda dengan iming-iming penyelesaian hutang, ya. Tapi dengan dalih di balik itu semua adalah ladang usaha dari si penipu ini, ya. Ini perampok ini gitu loh. Yang Anda ikuti perampok. Tujuan Anda adalah merampok. Anda akui atau tidak, tujuan Anda merampok. Cuma karena dibatasi dengan kepanikan dan kesetresan saat itu, pemikiran Anda tidak terbit. Ya, pemikiran Anda tidak terbit. Makanya saya bilangin, silahkan Anda analisa. Contoh, Anda mau minjam nih sama tetangga Anda. Ya, tapi di dalam hati Anda, begitu uang ini dikasih sama saya nggak akan bayar sama Anda dan saya akan kabur. Tujuan Anda benar apa salah? Ya, nggak jauh beda dengan perampok tadi. Cuman yang mereka ambil ini adalah uang pinjol. Pinjol ini adalah sebuah perusahaan. Perusahaan ini adalah perorangan. Ada investornya. Ya. Saya memang berseberangan dengan pihak pinjol dengan pola-pola yang ada. Tapi saya tidak mendukung tindakan pencurian penipuan yang seperti ini. Ya. Walaupun dalihnya adalah penyelesaian hutang. Ya, kita ambil di semi legal, kita bayar untuk yang legal. Kan sudah saya bilangin, semi legal, legal yang ada itu cuman terdaftar dan terverifikasi. Saat ini terdaftar dan terverifikasi kita sudah tidak tahu lagi. Jadi yang ada pinjol cuman legal semuanya di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia sebanyak 102 saat ini, dan ada juga di bawah naungan OJK langsung dan ada juga di bawah naungan Bank Indonesia langsung. Ya, jadi jangan dibodoh-bodohi lagi dengan iming-imingan penyelesaian hutang dengan membobol pinjol semi legal. Ya, kalau Anda masih ikut serta dengan hal ini, Anda adalah perampok. Ya, saya sudah sisihkan dengan admin itu sudah berapa banyak orang yang masuk yang mereka terjebak gara-gara si joki, kita sisihkan. Karena kita nggak membackingi mereka, kita nggak membackup mereka orang-orang yang sengaja mengambil atau mencuri uang dari pinjol. Walaupun dengan alasan apapun, kita akan sisihkan Anda. Ya. Kalau memang utang Anda selesai gara-gara Anda menjebol pinjol ini, kenapa Anda harus curhat lagi ke saya? Otomatis si joki ini bisa menyelesaikan hutang Anda. Kenapa sekarang malah parah keadaannya? Hutang yang semulanya 5 juta kok bisa menjadi 25 juta. Begitu hutang mencapai 25 juta, Anda ditinggal oleh si joki. Ya. Habis itu kita balik lagi, ada lagi yang tidak kalah penting, penyelesaian hutang. Ini juga beberapa link web yang ada di Google yang selalu. Iming-imingannya hebat. Mereka menawarkan kita akan bantu Anda menyelesaikan hutang Anda untuk negosiasi pokok ke perusahaan pinjolnya dengan durasi 6 bulan. Setelah 6 bulan, Anda wajib menyediakan semua pokok utang dari si pinjol ini. Ya, awalnya bagus. Tujuannya menjembatani kita untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang dibayar secara pokok. Tapi Anda analisa lagi, ya. Bunga pinjol tidak Anda bayar, tapi jasa mereka Anda bayar. Ketika jasa mereka Anda bayar itu sama dengan bunga pinjol. Ya, yang lebih liciknya lagi sebenarnya mereka itu sedang tidak bekerja. Kenapa? Mereka butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan untuk melancarkan hal ini. Itu pun kalau dapat, tidak ada jaminan pasti pinjol mau meng-ACC Anda untuk pembayaran pokok. Kenapa mereka ambil jeda waktu selama 3 bulan sampai 6 bulan sesuai dengan peraturan OJK tentang 90 hari bunga dan denda wajib di stop. Ya, setelah itu nanti akan ada restrukturisasi. Ya, setelah itu nanti akan ada yang namanya pelsus, pelunasan khusus, dan momen-momen inilah yang dicari oleh mereka. Itu pun tidak ada jaminan pasti. Ya, jadi kalau Anda bilangin dengan kita mengikuti jasa mereka kita bisa bayar 2 juta, ya kalau hutang Anda 2 juta tidak perlu kita bayar bunganya. Oke, bunga pinjol sudah tenggelam, bagaimana dengan jasa mereka? Ya.
Oke, setelah jasa Anda nggak ada masalah, ada nggak jaminan hal ini akan selesai? Mereka nggak berani menjamin. Ya, uang yang Anda bayarkan di awal ini akan tenggelam begitu saja. Ya, silahkan otak teman-teman semuanya berpikir. Saya yakin Anda orang hebat, Anda orang pintar, Anda pasti bisa menggunakan logika Anda. Hati-hati dengan modus-modus yang seperti ini. Mereka bisa membackup untuk menyelesaikan hutang secara pokok, ini segala macam. Lihat dulu mekanismenya, berapa banyak yang mereka minta. 20-25%. Hutang Anda 125 juta untuk mereka. Yang dibayar pokok berapa? 100. 25 juta jasa yang tadi itu adalah pengganti dari bunga. Di sini tidak ada jaminan hutang selesai. Ya, makanya saya terkadang heran. Anda yang menggunakan jasa seperti ini, ya, sudah berpikir matang apa belum? Bukankah masalah yang Anda hadapi saat ini karena keterbatasan dari uang yang ada? Ya, itu baru tentang penyelesaian hutang. Sudah ada 2 kategori. Bagaimana dengan penghapusan data? Menghilang. Ini sudah nggak benar lagi ya. Yang jelas buat teman-teman semuanya, please banget, di 2023 saya yakin pinjol bukan makin hilang tapi makin marak untuk kedepannya. Persiapkan mental Anda dan hati-hati dengan modus-modus penipuan yang seperti ini. Ya, Solusi Hutang telah menyediakan wadah untuk Anda konsultasi. Anda boleh bergabung di dalam grup WhatsApp. Anda memang dibebankan pembayaran cuma puluhan ribu. Silahkan Anda konsultasi dan kita akan dampingi Anda sampai hutang Anda selesai. Ya, caranya gampang. Anda tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau di dalam deskripsi yang telah saya sematkan di dalam video. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.